Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaisira Suara Madina dengan NIM 23334139 dari kelas 1E, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik. Pada identitas pasien, nama Tuan B, umur 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor rekam medis 170427, diagnosa medik yaitu chronic kidney disease. Alasan masuk atau keluhan utama. Tuan B masuk dengan keluhan utama sesak napas dirasakan sejak beberapa hari terakhir memberat tadi malam. Keluhan disertai batuk berdahak dan nyeri pada dada ketika batuk. Demam tidak ada, muntah 1 kali, riwayat CKD dan DNHD, serta riwayat diabetes melitus. Pada saat pemeriksaan fisik, didapatkan kesadaran kompos mentis, keadaan umum lemas. Untuk tanda-tanda vital, nadi 85 kali per menit. Untuk suhu, 36,5 derajat Celcius, respirasi 28 kali per menit, SpO2 88%. Adapun pengkajian primer, yaitu pengkajian jalannya napas, bebas, tersumbat sebagian, trachea di tengah iya, masalah keperawatan bersihan jalan napas. Berikutnya ada breathing, fungsi pernapasan, dada simetris iya, sesak napas iya, respirasi 28 kali per menit dan terdapat gangguan otot bantu pernapasan. Krepitasi tidak, suara napas ronci, saturasi O2 88%. Masalah keperawatannya adalah pola napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas pH 7,470, PCO2 43,7, HCO3 32,1, dan kesan alkalosis metabolik. Berikutnya ada circulation, keadaan sirkulasi. Tensi 150 per 70 mmHg, nadi 85 kali per menit, kuat, reguler. Suhu aksial 36,5 derajat Celcius. Temperatur kulit hangat, gambaran kulit kering, warna sawo matang, dan pengisian kapiler lebih kecil dari 2 detik. Berikutnya ada disability. Penilaian fungsi neurologis, kesadaran kompomentis dengan GCS 15. Berikutnya ada exposure. Penilaian hipotermia atau hipertermia, tidak ada peningkatan dan penurunan suhu dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Berikutnya ada pengkajian sekunder. Yang pertama, riwayat kesehatan. S. Pasien masuk dengan keluhan sesak napas dirasakan sejak beberapa hari terakhir dan memberat tadi malam. Keluhan disertai batuk berdahak dan nyeri pada dada ketika batuk. A. Tidak ada alergi obat maupun makanan. M. Nevorapid dan captopril. P. Pasien memiliki riwayat DM dan HD. L. Makanan yang dikonsumsi terakhir sebelum sakit, pasien memakan makanan seperti biasa, seperti nasi, sayur, dan lauk pauk. E. Kejadian sebelum sakit, awalnya pasien hanya batuk saja. Kedua, riwayat dan mekanisme trauma atau dikembangkan menurut OPQRST. O. Onset. Seberapa cepat efek dari suatu interaksi terjadi atau tidak ada nyeri. P. Provokatif, penyebab. Q. Quality atau kualitas. R. Radiation atau paparan. S. Severity, tingkat keparahan. T. Timing atau waktu. 3. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 150 per 70 mmHg. Frekuensi nadi 85 kali per menit. Frekuensi napas 28 kali per menit. Suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Yang keempat yaitu ada pemeriksaan fisik atau head to toe. Pemeriksaan kepala, inspeksi, rambut beruban, kulit kepala tampak bersih dan tidak ada ketombe. Palpasi, tidak teraba adanya massa dan tidak ada nyeri tekanan. Pemeriksaan mata, infeksi, tidak ada pendarahan subkonjungtiva, konjungtiva anemis, sklera iketrik, tidak ada cedera pada kornea. Palpasi, tidak teraba adanya massa. Pemeriksaan telinga, inspeksi, simetris kiri dan kanan, tidak terdapat tampak adanya serumen. Pada palpasi, tidak teraba adanya massa dan tidak adanya nyeri tekanan. Pemeriksaan hidung, inspeksi tampak bersih, tidak ada benjadan pada hidung, dan tidak terdapat rhinorrhea. Palpasi, tidak teraba adanya massa. Selanjutnya pemeriksaan wajah. Inspeksi wajah tampak pucat. Pemeriksaan mulut dan gigi, inspeksi mukosa mulut tampak kering, gigi tampak bersih dan tidak terdapat stomatisis. Pemeriksaan leher, inspeksi tidak terdapat pembesaran tonsil. Palpasi, tidak ada nyeri tekanan dan tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya pemeriksaan dada dan paru-paru. Inspeksi simetris antar kedua lapang paru. Pasien tampak menggunakan otot bantu napas. Frekuensi napas 28 kali per menit, terdapat selang DLG. Palpasi, terdapat nyeri tekanan. Perkusi redup, auskultasi suara napas ronci. Pemeriksaan jantung. Inspeksi
Iklus kordis tidak tampak, perkusi peka, auskultasi S1 dan S2 murni, tidak terdapat suara jantung tambahan atau abnormal. Selanjutnya, pemeriksaan abdomen. Inspeksi tidak ada aksi tes, palpasi tidak ada nyeri, perkusi timpani. Pemeriksaan pelvis. Inspeksi tidak dikaji, palpasi adanya nyeri tekan. Selanjutnya, pemeriksaan perineum dan rektum. Inspeksi tidak dikaji. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia. Inspeksi tidak dikaji, palpasi juga tidak dikaji. Pemeriksaan ekstremitas. Status sirkulasi pengisian kapiler pada ekstremitas atas dan bawah kurang lebih kecil dari 2 detik. Ekstremitas atas simetris, gerak aktif, jumlah jari lengkap masing-masing 5. Tidak ada ödema, tidak ada sianosis, kuku bersih, warna merah muda. Ekstremitas bawah simetris, gerakan aktif, jumlah jari lengkap masing-masing 5. Tidak ada ödema, tidak ada varises, refleks, patella ada, kuku bersih, warna merah muda. Berikut adanya diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernapasan. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Berikutnya ada intervensi keperawatan. Selanjutnya ada analisa data subjektif dan data objektif. Yang pertama, data subjektif. Pasien mengatakan batuk berdahak, pasien mengeluh sesak napas, pasien mengatakan badannya lemas, sehingga membuatnya sulit untuk beraktivitas. Data objektif. Pasien tampak batuk berdahak, terdengar suara napas tambahan atau ronci. Diagnosa yang didapat adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Yang kedua, data subjektif. Pasien mengeluh sesak napas. Data objektif. Tampak pasien bernafas menggunakan otot bantu pernafasan. Terdengar suara napas tambahan atau ronci. Tampak napas pasien cepat dan dangkal. Terpasang NRM 10 liter per M. Diagnosa yang didapat adalah pola napas tidak efektif. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan sesak. Data objektif, pH 7,470, PCO2 43,7, HCO3 32,1, SPO2 88%, bunyi napas ronci, tampak pasien bernafas menggunakan otot bantu pernapasan, tampak napas pasien cepat dan dangkal. Diagnosa keperawatan yang dapat, gangguan pertukaran gas. Berikut ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernapasan. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Adanya intervensi keperawatan. Yang pertama, pada diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Intervensinya adalah latihan batuk efektif observasi, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum. Terapeutiknya, atur posisi semi-foular atau foular. Yang kedua, pada diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernafasan. Intervensinya, manajemen jalan nafas observasi. Pertama, monitor pola nafas, frekuensi kedalaman, usaha napas. Kedua, monitor bunyi napas tambahan. Tiga, monitor sputum. Terapeutik, posisikan semi-foular atau foular. Berikan minum hangat. Edukasinya, ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian oksigen. Diagnosa keperawatan yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Intervensinya adalah pemantauan respirasi observasi. Pantau kecepatan, irama, kedalaman, dan usaha respirasi. Auskultasi bunyi nafas, pertahankan kepatenan jalan nafas. Terapeutik, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan pernafasan. Kolaborasi pemberian oksigen. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.